Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Zuhudi di kelas online. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat daftar pustaka secara otomatis. Semoga cara saya menjelaskan dapat membantu Anda dalam belajar dan langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, pada latihan ini silahkan scroll ke bagian paling akhir. Di sini kami telah menyiapkan beberapa contoh penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka di file latihan ini ada dari jurnal maupun dari buku. Pada prinsipnya, daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan untuk mengutip publikasi ilmiah. Daftar pustaka memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci. Aplikasi Microsoft Word memiliki fitur pengutipan daftar pustaka otomatis yang memudahkan kita mengutip teori, hasil riset untuk keperluan membuat naskah akademik seperti jurnal, makalah, dan laporan. Nah, di sini ada 3 langkah untuk membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama adalah kita menginputkan data atau informasi dari sumber kutipan. Yang kedua, menandai paragraf atau kalimat dengan sumber kutipan yang telah diinputkan. Yang ketiga, memunculkan daftar pustaka. Oke, langkah pertama di sini saya akan coba menginputkan data dari penulis pertama yang ada di sini ya, Aina. Nah, di sini kita bisa ketahui ini adalah sumber rujukan dari jurnal. Oke, kita pertama kali menuju ke menu reference, terus di bagian citation and bibliography kita pilih insert citation. Setelah itu kita klik add new source. Nah, di sini ada kotak dialog yang muncul, create source. Nah, di sini kita bisa memilih type of source atau sumber rujukannya apa. Nah, di sini yang pertama adalah buku. Yang kedua adalah book section, buku chapter, dan yang ketiga adalah jurnal artikel. Berhubung karena yang akan saya inputkan adalah jurnal, jadi saya klik saja jurnal artikel. Nah, ada beberapa informasi yang harus dimasukkan di dalam kotak dialog ini. Yang pertama adalah nama penulis atau author. Yang kedua adalah title atau judul artikelnya. Yang ketiga adalah journal name atau tempat penerbitan jurnalnya atau publisher jurnalnya. Yang keempat adalah tahunnya, dan yang kelima adalah page-nya atau halamannya, karena biasanya di jurnal itu terdapat nomor halaman. Langsung saja kita inputkan berdasarkan keterangan yang ada pada daftar pustaka ini. Oke, di sini saya telah menginputkan informasi yang telah diminta tadi. Sebenarnya ada banyak lagi informasi lain yang bisa kita inputkan, yaitu kalau kita klik show all bibliography fields. Nah, di sini ada banyak, tapi yang pokok adalah yang tadi ya, yang 5 tadi. Jadi kita klik OK saja. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Oke, terus yang kedua saya akan mencoba menginputkan data dari buku. Di sini ada Ari Kunto, yaitu prosedur penelitian. Nah, saya copy saja dulu teksnya. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu insert citation, terus add new source. Nah, di bagian type of source ya, tipe sumbernya kita pilih menjadi buku ya, buku. Sama seperti yang pertama, kita isikan sesuai dengan informasi yang tertera pada form ini. Di sini ada author atau nama penulis, terus title adalah judul bukunya, year tahun bukunya itu diproduksi, terus city di mana kota dari buku itu diterbitkan, terus publishernya. Oke, di sini saya telah menginputkan dari keterangan yang ada di buku ini. Nah, ada penulis dan sebagainya. Kalau sudah, kita klik OK saja. Lalu bagaimana kalau misalnya penulisnya ada 2? Nah, di sini ada contohnya juga ya. Nah, contoh kalau misalnya penulisnya ada 2 dan ini adalah tipenya adalah jurnal. Langsung saja kita coba copy. Lalu lakukan insert citation. Ini adalah tipenya adalah jurnal, jadi saya pilih jurnal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada 2 penulis. Jadi kita tulis saja di bagian sini ya, autornya. Yang pertama adalah Azrei,
lalu kita klik menu edit yang ada di sini. Untuk yang penulis kedua kita tuliskan saja, misalnya last name-nya itu adalah Refirman. Di sini first name-nya D. Kita klik add saja. Jadi seberapa banyak pun penulisnya, kita tinggal mengisikan saja sesuai dengan form ini. Ada nama terakhir, last name, artinya nama yang biasanya kalau kita nama orang tua atau nama yang di bagian akhir itu. First name itu nama awalnya. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Terus di bagian title ini kita isi sesuai dengan yang tertera di sini. Oke, sudah ya. Di sini yang muncul adalah dua nama ya, Azrey dan Refirman, sesuai dengan yang ada di sumber rujukannya. Nah, ini akan saya lanjutkan juga untuk memasukkan data-data yang lainnya. Oke, di sini saya telah menginputkan semua yang ada di daftar pustaka ini. Ini saya hapus saja karena semuanya sudah diinput. Langkah kedua, silahkan pilih paragraf untuk ditandai sebagai objek pengutipan Dapus. Contohnya di sini saya di bab 1, halaman 1. Jadi di bab 1 bagian pendahuluan latar belakang, halaman 1 paragraf 1. Coba kita simulasikan. Anggap saja pada paragraf ini adalah pendapat dari Aina. Makanya saya langsung pilih saja di sini insert citation terus Aina. Ya, maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul namanya yang telah kita kutip tadi. Terus di sini anggap saja paragraf 2-nya itu adalah Arikunto ya. Jadi kita langsung saja insert citation Arikunto. Paragraf ketiga misalnya dari Azrey. Paragraf keempat ya, paragraf keempat misalnya dari Morris. Terus paragraf kelima Morris. Terus misalnya ya paragraf ke-5 dari Cahyadi. Terus paragraf terakhir dari Husaifa. Nah, oke, kita menuju ke langkah ketiga. Setelah paragrafnya tadi telah ditandai setiap paragrafnya, maka kita menuju ke bagian daftar pustaka, dan di sini kita akan memunculkan kutipan yang telah dimasukkan tadi ke dalam paragraf. Caranya adalah kita tinggal klik bagian bibliografi. Sini ya, kursornya saya arahkan ke bagian sini. Kita tinggal klik bibliografi, lalu pilih saja yang paling atas ya. Maka hasilnya boom, selamat, Dapusnya sudah jadi. Keuntungan dari Dapus ini adalah referensi yang kita gunakan lebih tertata, urutannya juga sudah otomatis, dan kita mudah untuk mengganti style kutipan tanpa harus mengedit satu persatu. Misalnya di sini, ini saya hapus saja bibliografinya. Misalnya pada bagian ini saya ingin menggunakan style yang lain, misalnya Chicago ya. Nah, ini akan berubah ya. Di sini tahunnya tidak pakai dalam kurung lagi, atau misalnya menggunakan style yang lain ya. Nah, ini secara otomatis sudah diubahkan oleh Microsoft. Jadi kita tidak perlu mengubah satu persatu lagi. Itu. Tapi biasanya yang paling umum dipakai adalah format APA ya. Oke, demikian tutorial daftar pustaka otomatis. Semoga bermanfaat. Like video ini jika suka, subscribe jika bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial lainnya dan terima kasih.